Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang seluruh adik-adik andalan Sulawesi Selatan. Berjumpa lagi bersama saya Andi Nurul Suci Aulia atau biasanya akrab disapa sebagai Kak Suci dalam salah satu program andalan Sulawesi Selatan, yaitu Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdaski. Baiklah, seperti biasanya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita akan membahas bentuk atau model soal-soal UTBK yang biasanya atau sering muncul dalam ujian sebelumnya. Untuk hari ini kita fokus pada pengetahuan pemahaman umum atau biasa kita kenal dengan PPU. Jadi adik-adik harus bisa bedakan PPU dengan PU itu berbeda ya. Kalau PPU itu masuk dalam subtesnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan ada 3, ada PBM, PPU, dan literasi bahasa Indonesia dengan jumlah soal dan waktu pengerjaan yang berbeda. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung cek model soal pertama. Oke, model soal yang pertama ada teks atau disediakan teks, tetapi sebelum kita membaca keseluruhan teks, adik-adik harus cek dulu soalnya. Kenapa Kak? Karena jangan sampai nanti yang ditanyakan hanya dalam satu kalimat saja dalam teks, kemudian adik-adik baca semua teksnya, berarti itu akan membuang-buang waktu saja. Sekarang kita cek soal nomor 1, kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah, jadi yang ditanyakan kalimat tidak logis dan kita sesuaikan saja dengan opsinya. Yang dicek sesuai dengan opsi, karena ada 5 opsi, berarti kalimat 4, 5, 6, 9, 11. 4, 5, 6, 9. Oke, jadi kalimat 4, 5, 6, dan kalimat 9. Untuk kalimat 11 tidak ada dalam teks, berarti kita abaikan saja. Kita cek 4. Nah, apa yang menyebabkan ketidakefektifan sebuah kalimat? Jadi kalimat yang tidak logis ini bisa jadi tidak logis dari segi makna atau tidak ada S dan P-nya. S dan P itu apa? Tidak terdapat subjek dan predikat. Jadi kita cek dari kedua atau kita cek subjek predikatnya dulu. Kita cek dari subjek predikatnya. Kalimat 4, makna sila-sila Pancasila dikemas dengan balutan animasi penuh warna menarik. Kak, bagaimana cara mengecek subjek dan predikat? Ini soal tentang S dan P. Itu sudah kita bahas berkali-kali pada pertemuan berikutnya. Jadi kalau misalnya adik-adik belum paham, adik-adik bisa cek ulang YouTube Smart School. Nanti di sana ada beberapa pengajar bahasa Indonesia yang akan menjelaskan tentang subjek dan predikat. Jadi kita langsung cek makna sila-sila Pancasila dikemas, predikatnya dikemas. Adik-adik harus ingat bahwa predikat yang paling sering muncul itu predikat berimbuhan. Jadi kita cek kata yang berimbuhan. Berimbuhan apa? Berimbuhan me, ber, di, dan ter. Karena di sini berimbuhan di. Oke, jadi kata dikemas sebagai predikat. Subjeknya makna sila-sila Pancasila. Otomatis kalimat 4 ini sudah logis karena memiliki S dan P. Kita pindah ke kalimat selanjutnya, yaitu kalimat kelima. Selain itu, ia juga tengah mengembangkan laman pembelajaran berbasis internet yang dapat diakses secara gratis oleh siswa dan guru. Jadi predikatnya yang mana? Yang berimbuhan. Kita cari kata yang berimbuhan lagi, yang berimbuhan me, ber, di, atau ter. Selain itu, ia juga tengah mengembangkan. Di sini inti predikatnya, berarti ini satu kesatuan. Oke. Subjeknya yang mana? Iya, siapa yang tengah mengembangkan laman pembelajaran berbasis internet? Yaitu yang ini tadi jawabannya. Oke, berarti kalimat kelima juga efektif karena memiliki S dan P. Kita cek kalimat 6. Dengan laman ini dapat digunakan oleh guru sebagai media pembelajaran. Jadi kita cari, oh di sini ada kata digunakan. Apakah digunakan bisa sebagai predikat?
Jadi hati-hati di kalimat 6, kata digunakan tidak bisa sebagai predikat. Kenapa? Karena di kalimat 6 diawali oleh kata dengan adalah ciri-ciri konjungsi. Kemudian di dalam kalimat 6 tidak ada yang menunjukkan ana kalimat, induk kalimat. Jadi maksudnya seperti apa? Coba kita bandingkan dengan kalimat kelima. Selain itu ini masuk konjungsi antar kalimat. Jadi di sini keterangan. Kemudian ada koma. Di sini ada tanda koma sebagai pemisah ana kalimat, induk kalimatnya. Nah, sedangkan di kalimat 6 sama kasusnya. Ini juga konjungsi dan di sini konjungsi. Cuman di kalimat 6 tidak ada tanda koma yang memisahkan atau menandakan bahwa ada ana kalimat dan induk kalimat. Jadi bagaimana? Dari awal kalimat 6 sampai terakhir, dari kata dengan laman ini dapat digunakan oleh guru sebagai media pembelajaran unsurnya hanya satu, yaitu keterangan. Kemudian kita cek kalimat ketujuh. 9. Guru harus mampu menyajikan pembelajaran daring dengan memanfaatkan teknologi. Jadi predikatnya. Oke, siapa yang harus mampu menyajikan? Yaitu guru. Kalimat 9 memiliki subjek dan predikat. Oke, otomatis kalimat 9 efektif. Jadi jawabannya ada dalam kalimat 6. Kenapa? Karena di kalimat 6 hanya berupa keterangan. Apakah tidak boleh? Iya, tidak boleh. Karena ciri kalimat efektif, kalimat logis, minimal punya subjek dan predikat. Jadi kita langsung cek di sini. Jawaban untuk soal nomor 1 ada dalam kalimat ke-6. Oke. Sekarang kita cek ke soal selanjutnya. Soal nomor 2. Apabila gagasan bacaan tersebut dipisahkan menjadi 2 paragraf yang padu dan utuh, pengelompokan kalimatnya adalah. Jadi model soal nomor 2 ini termasuk juga soal yang sering muncul dalam UTBK atau soal yang tidak pernah absen. Sekarang kita cek kalau soal seperti ini kita harus kembali ke teksnya atau kita baca dulu teksnya. Oke, usia lebih dari separuh abad tidak membuat Dali Ahmad ketinggalan zaman. Jadi yang dibahas tentang Dali Ahmad. Oke. Pengajar berumur 50 tahun itu terus beradaptasi, mengembangkan berbagai media pembelajaran demi menarik minat belajar murid-muridnya. Kalimat pertama dan kalimat kedua saling berkaitan, ditandai dengan ada kata pengajar berumur 55 tahun itu, rujukannya di sini Dali Ahmad. Berarti saling berkaitan 1 dan 2. Sekarang kita cek kalimat ketiga. Ia membuat video-video animasi untuk pembelajaran PPKN. 1, 2 dan 3 sama saling berkaitan. Di sini ada kata iya. Ianya merujuk lagi pada Dali Ahmad. Kalimat 4. Makna sila-sila Pancasila digamas dengan balutan animasi dengan warna animasi penuh warna menarik. Bagaimana dengan kalimat 3 dan 4? 3 dan 4 masih berkaitan. Kenapa? Di kalimat 4 membahas tentang makna sila-sila Pancasila. Sedangkan tadi kalimat 3 ia membuat video-video animasi untuk pembelajaran PPKN. Pembelajaran PPKN masuk nih yang makna sila-sila Pancasila. Jadi masih berkaitan. Sekarang kita cek kalimat 4. Selain itu, ia juga tengah mengembangkan laman pembelajaran berbasis internet yang dapat diakses secara gratis oleh siswa dan guru. Di sini ada konjungsi antar kalimat. Selain itu, berarti 5 dan 4 sama masih berkaitan. Oke. 1 sampai 5. Sekarang kita cek kalimat 6. Dengan laman ini dapat digunakan oleh guru sebagai media pembelajaran. Di kalimat 6, dengan laman ini. Laman apa yang dimaksud? Ada dalam kalimat kelima. Laman pembelajaran berbasis internet. Berarti 5 dan 6 masih berkaitan. Sekarang kita cek kalimat ketujuh. Kondisi pandemi COVID-19 membuat guru harus menyesuaikan diri. Bagaimana dengan kalimat 7? Apakah masih padu dengan kalimat yang lain? Oke, kalimat ketujuh ini sudah membahas secara umum.
kata kuncinya di kalimat ke-7 tentang guru. Sekarang kita cek di kalimat 8. Tidak hanya dituntut piawai dalam menguasai materi, guru juga diharuskan melek teknologi supaya mampu menyampaikan pelajaran dengan lebih maksimal. Di kalimat 8, oke, masih sama. Jadi kita cek saja dua kalimat, 7 dan 8. 1 sampai kalimat 6 itu saling berkaitan atau kalimatnya saling mendukung satu sama lain. Sedangkan 7 sampai kalimat 10 itu sudah beda pembahasan lagi. Berarti kalau kita mau penggal paragrafnya, paragraf 1 sampai paragraf 6. Paragraf 1 dari kalimat pertama sampai kalimat 6. Sedangkan paragraf kedua dari kalimat 7 sampai kalimat terakhir. Oke, jadi jawabannya ada dalam opsi apa? Kalau opsi alfa 1, 2, 3, berarti tidak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti jawabannya ada dalam opsi C atau Charlie. Sekarang kita pindah ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3, ada teks baru, bacalah penggalan teks di bawah ini. Meskipun diperintahkan untuk membaca teks, tapi kita lihat dulu petunjuk soalnya. Nomor 3, kata ragu pada kalimat 15 teks di atas memiliki makna yang berlawanan dengan kata. Kita cek di kalimat 15. Jika si kecil terlahir prematur dan bunda tidak dapat memberikan ASI, janganlah ragu untuk berdiskusi dengan dokter anak mengenai pilihan susu formula untuk bayi prematur yang bisa bunda berikan kepada si kecil. Oke, ada kata ragu di kalimat 15 yang ditanyakan dalam soal nomor 3, yaitu berlawanan. Jadi antonim. Oke, antonim dari kata ini, ragu. Jadi ragu itu kan sama dengan bimbang. Oke, jadi kita cari berlawanan dengan kata ragu atau bimbang. Kalau opsi alfa nekat tidak, berani tidak, tegar juga, yakin iya. Karena berlawanan. Baga itu apakah? Baga itu sama dengan berani atau bangga. Oke, berarti opsi error juga tidak. Yang paling sesuai untuk yang ditanyakan antonim, antonim dari kata ragu, yaitu kata yakin. Sekarang kita cek soal nomor 4. Kalimat utama teks tersebut terdapat pada kalimat. Yang ditanyakan tentang kalimat utama. Ini. Jadi kalimat utama, apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama, adik-adik harus ingat bahwa kalimat utama berbeda dengan kalimat pertama. Apa perbedaannya? Kalimat pertama berarti sudah pasti letak kalimatnya berada di awal kalimat, sedangkan kalimat utama letaknya ada 3. Oke, ada di awal, belakang, kemudian campuran. A, B, C. Jadi ingat, kalimat utama letaknya ada 3, A, B, C, awal, belakang, campuran. Atau nama lainnya, kalau awal berarti deduktif, belakang induktif, sedangkan campuran itu variatif. Bagaimana cara mengecek ketika kalimat utamanya berada di awal? Adik-adik perhatikan kalimat keduanya. Oke, jadi perhatikan kalimat kedua. Ada apa di kalimat kedua? Ketika di kalimat kedua terdapat rujukan atau di kalimat kedua terdapat repetisi. Rujukan adalah kata tunjuk. Yang mana saja yang masuk rujukan? Contohnya, ada kata ini, itu, nya,
tersebut. Jadi itu 4 kata rujukan. Ketika keempat atau salah satu dari keempat kata rujukan ada di kalimat kedua, berarti kalimat utamanya berada di awal atau kalimat pertama. Kembali ke sini. Nah, kalau misalnya tidak ada rujukan, berarti adik-adik cek dari repetisi. Repetisi adalah kata berulang. Oke. Contohnya, anggaplah di kalimat kedua ada kalimat, kemudian kalimat tersebut ada kata pendidikan, di kalimat pertama juga ada kata pendidikan, itulah yang dinamakan kalimat berulang, kata berulang. Terus, bagaimana kalau misalnya kalimat utamanya berada di belakang? Jadi, adik-adik bisa cek, langsung dalam pada kalimat akhir. Ketika di kalimat akhir ada simpulannya berupa umum. Maksudnya apakah? Jadi ketika di akhir kalimat ada simpulan yang menyimpulkan keseluruhan teks, berarti kalimat utamanya berada di sini, di belakang. Bagaimana kalau misalnya tidak ada atau kita tidak tahu? Adik-adik bisa cek, biasanya juga ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat yang menunjukkan simpulan, salah satunya ada kata jadi. Selain kata jadi, masih ada kata oleh karena itu, dengan demikian, untuk itu, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ada konjungsi antar kalimat yang menunjukkan simpulan di akhir bacaan atau di akhir teks, berarti kalimat utamanya berada di belakang. Kalau sedangkan campuran berarti gabungan A dan B, berarti awal dan belakang. Cuman kalau campuran biasanya kita fokus di sini, di kalimat paling akhir. Oke, ini tadi cara menentukan letak kalimat utama karena ditanyakan kalimat utama. Sekarang kita kembali ke teksnya dengan memperhatikan ciri kalimat utama. Oke, teksnya ini. Kita langsung cek kalimat terakhir. Jadi cara cepatnya seperti ini, karena ada 4 kalimat ya, 11, 12, ada 5. Kemudian langsung kita cek kalimat terakhir, yaitu di kalimat 15. Perhatikan kalimat 15. Jika si kecil terlahir prematur dan bunda tidak dapat memberikan ASI, janganlah ragu untuk berdiskusi dengan dokter anak mengenai pilihan susu formula untuk bayi prematur yang bisa bunda berikan kepada si kecil. Kalimat 15. Di sini tidak ada konjungsi antar kalimat yang menunjukkan simpulan yang saya tulis tadi. Kemudian kalimat 15 bukan merupakan simpulan dari keseluruhan teks. Otomatis kalimat utamanya bukan di kalimat akhir atau belakang atau kalimat 15. Sekarang kita cek kalimat 11. Kalau kita mau pastikan bahwa kalimat utamanya sudah benar di sini, di kalimat 11, kita perhatikan ciri kalimat 12-nya. Sama dengan tadi yang saya tulis, kita cek kalimat kedua. Yang ini, kalimat 12. Beberapa studi juga menyebutkan bahwa pemberian susu kedelai berisiko. Oke, sampai di sini ada kata susu kedelai yang ini. Oke, jadi ada repetisi. Repetisinya ada dalam kalimat pertama, yang mana sayangnya berbagai jenis susu kedelai. Oke, yang ini dinamakan repetisi, kata berulang. Kalau sudah ada repetisi, berarti bisa dipastikan bahwa kalimat utamanya sudah tepat berada dalam kalimat pertama atau kalimat 11. Jawabannya opsi apa? Opsi kalimat utama, berarti opsi alfa. Ini. Oke. Jadi kalimat utama tadi, penjelasan tentang kalimat utama yang sudah saya jelaskan, bisa digunakan untuk mencari ide pokok. Ide pokok nama lainnya inti, gagasan pokok, gagasan utama atau masalah utama. Sekarang kita cek soal nomor 5.
fungsi beran pada kata bertabrakan sama dengan beran pada kalimat. Jadi kita cek, yang ditanyakan kata bertabrakan, yang ini ya. Jadi kita baca dulu kalimatnya. Pagi tadi ada mobil bertabrakan. Bertabrakan itu artinya apa? Kalau kalimatnya ada mobil bertabrakan berarti saling. Oke, menyatakan saling. Saling melakukan aksi. Aksi apa? Ya bertabrakan. Kalau misalnya bertabrakan pasti ada ditemani baku tabrak. Oke, jadi kita cari sebentar yang sama-sama menyatakan makna ini. Saling. Kita cek opsi alfa. Orang tua itu berkacamata. Soalnya di sini berkacamata ya. Oke, jadi kalau berkacamata bukan saling menggunakan kacamata, tetapi artinya lebih ke memakai atau menggunakan. Oke, memakai kacamata. Otomatis opsi alfa tidak. Sekarang kita cek bravo. Anak-anak sekolah berpakaian seragam. Berpakaian berarti menggunakan pakaian atau memakai boleh. Menggunakan pakaian berarti bravo tidak. Sekarang kita cek Charlie, kalau tidak berhalangan. Ya, apa itu artinya tidak berhalangan? Jadi kalau tidak berhalangan artinya ketika tidak ada rintangan. Oke, kan biasa kita sering mengucapkan kalimat seperti ini. Kalau tidak berhalangan nanti saya akan hadir. Jadi artinya kalau tidak ada rintangan nanti hadir. Jadi opsi Charlie juga kurang tepat. Opsi delta. Anak-anak berlarian. Berlarian artinya berlari ke sana kemari atau berlari ke mana-mana. Oke. Berarti delta tidak. Sisa satu opsi. Berarti itu jawabannya. Adanya dalam opsi error. Tapi kakak jelaskan bahwa kata bersalaman. Kami bersalaman sebagai tanda berbaikan. Kalau bersalaman kan artinya berjabat tangan. Namanya juga berjabat tangan, pasti ada lawannya. Masa berjabat tangan sendiri? Jadi kalau bersalaman, saling berjabat tangan. Oke, yang sama-sama menyatakan makna saling ada dalam opsi error. Paham untuk soal imbuhan seperti soal nomor 5. Jadi, kalau soal imbuhan, kita tidak bisa menebak imbuhan apa yang akan muncul dalam ujian. Tapi, saya ingatkan bahwa soal imbuhan itu tidak pernah absen. Selalu muncul. Cuman kita tidak tahu imbuhan apa. Bisa jadi imbuhan peran, mekan, beran, atau sufiks an. Sekarang kita cek soal selanjutnya. Soal nomor 6. Apa yang ditanyakan dalam soal nomor 6? Hubungan kata gigi dan kata akar sama dengan hubungan kata komputer dan kata. Soal seperti ini hampir sama model soalnya dengan soal PU. Kalau PU kan seperti ini. Gigi, kemudian akar sama dengan komputer. Oke, jadi seperti ini kalau soalnya di PU. Tapi kalau misalnya di bahasa Indonesia berarti dijabarkan. Kita cek dulu apa hubungannya kata gigi dan kata akar. Jadi sederhananya seperti ini. Kalau adik-adik berpikir bahwa gigi itu tumbuhnya di akar ya. Oh, seperti itu ya. Atau seperti ini kalau misalnya yang lebih sederhana. Akar adalah bagian dari gigi. Jadi bagian dari. Jadi sebentar kita mau cari komputer. Ini. Oke, sekarang kita cek dari alfa sampai error. Atau sudah ada bisa menebak mungkin jawabannya. Jaringan itu adalah salah satu alat atau sarana koneksi antar komputer. Oke, berarti alfa tidak. Monitor. Monitor adalah bagian dari komputer. Oke, jadi monitor adalah sama halnya dengan gigi, bagian dari, lebih ke merujuk pada fisik, bagian fisik dari komputer. Berarti jawabannya sih bravo, monitor. Tapi kakak jelaskan sampai error. Aplikasi adalah perangkat lunak
Internet sama dengan tadi jaringan. Terus listrik, sumber energi. Oke, berarti sudah tepat memang jawabannya adalah opsi Bravor. Ketika akar adalah bagian dari gigi, jadi monitor adalah bagian dari komputer. Selanjutnya, soal nomor 7. Kata pasien dalam kalimat ketiga berasosiasi dengan. Jadi, berasosiasi yang ditanyakan, persamaan. Memiliki persamaan makna, seperti itu. Yang ditanyakan kata pasien. Kita cek dulu kalimat ketiga, mana? Ini. Inovasi ini telah mengubah cara para dokter gigi berinteraksi dengan pasien mereka. Oke, ada. Sekarang kita cek dari alfa sampai error. Atau cek dari opsi error dulu, apotek. Apotek berarti tempat. Iya kan? Tempat membeli obat. Sedangkan gejala lebih ke ciri-ciri. Oke, kalau resep berarti berkaitan dengan obat ya. Oke, berarti sekarang kita cek opsi Charlie, sakit. Sakit itu berarti orang sakit alasan seseorang menjadi pasien. Kalau obat berarti bahan untuk mengurangi sakit. Nah, pasien itu apa? Pasien adalah orang yang dirawat di rumah sakit. Dirawat sama siapa? Berarti dirawat sama dokter kah atau suster. Jadi yang berkaitan dengan kata pasien yaitu kata sakit. Alasan seseorang menjadi pasien karena dia sakit. Oke, berarti jawabannya opsi Bravo. Sekarang kita cek soal nomor selanjutnya, soal nomor 8. Kata yang memiliki makna lebih luas dari kata gigi dalam kalimat 9 adalah jadi dari kata gigi, dari kalimat 9. Yang ditanyakan makna lebih luas berarti ke atas. Kalau misalnya makna lebih sempit, berarti yang ditanyakan ke bawah. Sekarang kita cek dulu dari alfa sampai error. Alfa kata putih, Bravo gusi, mulut, taring, geraham. Jadi saya buatkan yang diagram pohon seperti ini. Kan mulut. Bagian mulut kan ada gusi, ada gigi juga, ada lidah, dan sebagainya. Cuman saya sebutkan saja yang 3. Otomatis gusi tidak bisa jadi jawaban karena sama atau setara. Jadi kita cari jawaban yang lain. Sekarang kita cek kata gigi. Gigi, jenis gigi kan bisa taring, bisa geraham. Berarti opsi delta dan opsi error tidak. Berarti sisa opsi alfa dan opsi Charlie. Yang ditanyakan kan makna yang lebih luas dari kata gigi. Jadi ke atas bukan ke bawah. Berarti jawabannya apa? Jawabannya ada dalam opsi yang ini, kata mulut. Karena naik ke sini. Oke. Makna lebih luas. Kecuali kalau misalnya ditanyakan makna lebih sempit, berarti dia turun ke bawah. Jawabannya opsi Charlie. Soal seperti ini soal-soal mudah lah. Pasti adik-adik bisa jawab. Oke, sekarang kita cek soal nomor 9. Apa yang ditanyakan dalam soal nomor 9? Bentuk imbuhannya. Bentuk kean pada kata kebiasaan mempunyai kesamaan makna dengan bentuk kean dalam kalimat. Jadi
Ini bentuk imbuhan ke an sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk lebih jelas adik-adik bisa cek video-video sebelumnya. Bentuk ke an, jadi saya singkat saja. Bentuk ke an itu ada 5. Ada yang menyatakan tempat, ada yang menyerupai, menyatakan makna terlalu, ketidaksengajaan dengan keadaan. Nah, jadi kita mau cek kebiasaan itu menyatakan makna apa. Perhatikan kalimat soalnya, agak sulit mengaitkan kebiasaan minum kopi dengan risiko terkena penyakit jantung koroner. Jadi kebiasaan menyatakan makna keadaan atau perihal. Jadi kita mau cari dari alfa sampai error yang sama maknanya. Kalau si alfa, mobil baru yang sangat hemat BBM tersebut dipamerkan di kediaman bupati. Kalau kediaman menyatakan tempat. Oke. Sekarang opsi Bravo, ketinggalan pesawat karena terlambat bangun tidur. Jadi ini ketidaksengajaan, berarti A dan B belum tepat. Opsi C, wajahnya menjadi kemerahan. Jadi menyerupai. Charlie juga tidak. Sekarang opsi D, orang kaya itu sudah biasa hidup dalam kesederhanaan. Kesederhanaan memiliki makna keadaan atau perihal sederhana. Jadi di sini oke. Berarti jawabannya opsi ini dong, delta. Bagaimana dengan opsi error? Pada kedalaman 3000 meter berarti menyatakan makna terlalu. Atau artinya terlalu dalam. Oke. Soal tentang imbuhan ke an untuk soal 9 yang paling tepat ada dalam opsi delta. Sekarang kita cek 10. Soal nomor 10. Bentuk imbuhan lagi yang ditanyakan. Bentuk imbuhan per an pada kalimat perasaan dalam kalimat ketujuh mempunyai kesamaan makna dengan bentuk per an dalam kalimat. Jadi kalau adik-adik mau cek kalimat ketujuh boleh, kalau tidak juga tidak bermasalah. Kita langsung cek saja makna imbuhannya, karena yang ditanyakan makna imbuhan per an. Kalau misalnya kata perasaan berarti menyatakan proses atau hasil. Sebentar dari alfa sampai error, kita harus cari yang sama-sama menyatakan proses atau hasil. Opsi alfa, pihak sekolah akan mendirikan perkumpulan orang tua untuk membuat kebijakan. Ada kata perkumpulan. Berarti mendirikan perkumpulan berarti bisa jadi tempat atau ini merupakan kelompok. Opsi alfa kurang tepat. Bravo, berkunjung ke daerah perkebunan akan membuat anak belajar mencintai alam. Ada kata perkebunan. Oke, kata perkebunan berarti menyatakan tempat. Charlie, gedung perkantoran itu. Oke, sama dengan opsi Bravo, tempat. Delta, sekolah yang dekat dengan lingkungan perumahan akan lebih aman bagi siswa. Oke, lingkungan perumahan. Berarti sama, menyatakan tempat. Terus yang terakhir, aturan pembelajaran siswa mengalami perubahan. Perubahan berarti berkaitan dengan proses atau hasil. Oke, berarti yang sama-sama menyatakan proses atau hasil ada dalam opsi error pada kata perubahan. Oke, jawabannya opsi error. Kita cek nomor terakhir, nomor 11. Apa yang ditanyakan soal nomor 11? Oh, yang ini. Soal nomor 11. Oke, kalimat berikut yang mengandung hubungan makna hiponim, yaitu, nah, untuk soal nomor 11 ini, saya pernah bahas juga di pertemuan sebelumnya,
Jadi pasti adik-adik sudah paham. Jadi kakak kasih PR, adik-adik bisa jawab nanti di kolom komentarnya YouTube Smart School jawaban untuk soal nomor 11. Misalnya jawabannya B, nanti kalian ketik B. Kalau jawabannya E, ketik E. Hanya A, B, C, D, E. Tidak ada opsi F sampai Z. Oke, jadi hanya ada 5 opsi. Baik. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Jadi saya harap adik-adik bisa memahami apa yang kita bahas hari ini dan semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh adik-adik yang selalu ikut berpartisipasi dan juga terima kasih juga kepada guru-guru pendamping yang selalu setia mendampingi adik-adik dalam menjalani proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.